Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah kelas 3 pada semester 2. Yang akan kita pelajari adalah tema 5 subtema 3. Bersama saya, Ustadzah Umi Khalia dari SD Islam Tanpa Kersan Lumajang. Baiklah anak-anakku, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak yang Ustadzah banggakan, tema 5 subtema 3. Yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Muatan bahasa Indonesia pada KD 3.3 tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, muatan PPKN pada KD 3.4 bersatu dalam keberagaman dalam kurung kekayaan daerah suku bangsa dan saling tolong-menolong dalam keberagaman. Kita dapat menggali informasi tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia dapat melalui A. Peta pikiran, seperti yang terlihat pada layar. B. Teks bacaan. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Ada yang melakukan kegiatan di luar rumah dan ada yang melakukan kegiatan di dalam rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, ketika cuaca hujan, kegiatan dapat terganggu. C. Makna kata. Sebuah teks dapat dipahami informasinya jika kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Jika ada kata-kata yang belum kita ketahui, maka kita dapat mencari makna kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Anak-anak yang Ustadzah banggakan, perhatikan tes berikut ini. Pengaruh perubahan cuaca pada kesehatan. Pada saat hujan, udara terasa dingin dan kita jarang merasa haus. Kita lebih suka minuman manis, hangat seperti teh manis atau coklat panas. Namun, kita tetap harus cukup minum air putih. Tubuh memerlukan air untuk metabolisme di dalam tubuh. Nah, ada kata-kata yang belum dimengerti seperti metabolisme, yang artinya proses cairan tubuh dalam mencerna dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. D. Menuliskan kembali isi teks bacaan. Langkah-langkah untuk menuliskan kembali isi teks bacaan. 1. Membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Tuliskan pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. 3. Tambahkan kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. E. Menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Misalnya, kalian bisa menceritakan tentang 1. Tidak bisa bermain di halaman ketika hujan. 2. Ketika cuaca panas, kita menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat. Dan banyak minum air putih pada saat udara panas.
F. Melengkapi teks percakapan atau teks percakapan yang belum lengkap dinamakan kalimat rumpang. Perhatikan percakapan Siti dan Lani berikut ini. Lani, aku baru saja menonton cuaca. Diperkirakan sore ini akan dan di daerah kita. Nah, titik-titik tersebut kita dapat mengisikannya dengan kata perakiraan, mendung, dan turun hujan. Oh iya, wah padahal kita berencana akan main keliling kompleks sore ini. Anak-anak, berikutnya titik-titik tersebut dapat kita isikan dengan kata bersama. Baiklah, anak-anakku, kita lanjutkan menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Jika hujan, kita memakai jas hujan, bisa juga memakai payung. Sedangkan makanan yang diperlukan ketika hujan seperti bakso dan wedang jahe. Ketika cuaca panas, kita harus memakai baju yang menyerap keringat seperti kaos. Supaya tidak kepanasan, kita memakai topi. Minuman yang dibutuhkan ketika cuaca panas seperti jus buah dan es kelapa muda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang muatan PPKN KD 3.4 bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dan terkenal akan hasil alam adat istiadat maupun budaya. Maka dari itu, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Marilah kita perhatikan percakapan antara Edo dan Siti. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sapi. Nah, anak-anak sekalian, selain tanaman yang tumbuh subur di suatu daerah, ada juga makanan khas dari berbagai macam daerah. Contoh makanan khas dari daerah Betawi seperti cucur. Tarian juga ada di sana, seperti tari topeng. Dan daerah mempunyai rumah khas daerah atau rumah adat. Rumah adat Betawi. Yang kedua, ada makanan khas dari Jawa Timur, namanya rujak cingur. Tariannya bernama tari remo. Sedangkan rumah adat dari Jawa Timur disebut rumah joglo. Dari berbagai suku bangsa, budaya, dan adat istiadat tersebut, kita sesama manusia sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap toleransi sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan. Sikap saling tolong-menolong dalam keberagaman juga diperlukan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Maka dari itu,
saling tolong-menolong sangat dibutuhkan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.